Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Sepanjang jalan akhirnya, Chu Xingyun tiba di depan altar giok putih setinggi hampir 2 meter. Melihat altar giok putih ini, Chu Xingyun akhirnya tahu apa artinya menyembah surga. Altar giok putih ini jelas digunakan untuk mengorbankan surga. Melihat altar kosong, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan tersenyum pahit. Sang ratu cukup banyak bicara dan memintanya untuk menunggu di sini. Namun, sebagai Chu Xingyun, yang berada di posisi tertinggi, dia masih mengerti. Sebagai Ratu Klan Iblis, tindakannya tidak hanya mewakili kehormatan dan keinginan pribadi, tetapi juga mewakili seluruh klan iblis. Setelah menunggu sebentar, sebuah suara yang jelas terdengar, Ratu Sihir ada di sini. Dengan pengumuman itu, 20 gadis pertama dari balap iblis berlari keluar dan berbaris di atas altar untuk berdiri. Selanjutnya, sosok mungil muncul di pintu masuk altar, dan Yuna berjalan menuju pusat altar. Berjalan ke tengah atap pengorbanan, Ratu Iblis duduk di atas takhta. Ketinggian altar mirip dengan Chu Xingyun, jadi Anda hanya perlu melihat ke atas untuk melihat semuanya. Dari pandangan dekat, Ratu Iblis itu mungil, tapi dia sangat anggun dan menawan, dia tidak bisa menggambarkannya. Kekecilan akan menjadi sangat indah, dan keagungan akan menjadi indah. Keindahan Ratu Iblis ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mengambil langkah mundur, Chu Xingyun mengepalkan tangannya di depan dadanya dan berkata, Chu Xingyun, aku telah melihat permaisuri. Grace mengangkat tangannya, Ratu Iblis berkata, kamu dan aku bukan dari ras yang sama, kamu tidak perlu terlalu sopan. Melihat tepat pada permaisuri iblis, Chu Xingyun berkata, kita berada di dunia yang sama, memiliki kebijaksanaan dan pikiran yang sama, saling menghormati, dan pantas mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Ratu Iblis tiba-tiba menyala. Selama ini, manusia tidak terlalu layak bagi iblis, dan mereka tidak memperlakukan iblis sebagai manusia sama sekali. Meskipun dikatakan bahwa pertempuran terakhir berakhir dengan kegagalan manusia, Queen of Demons tahu betul bahwa bukan manusia yang tidak bisa mengalahkan Demon Rache, tetapi mereka tidak ingin membuka medan perang ketiga. Jika tidak ada invasi klan iblis, dan manusia dan klan iblis secara resmi berperang, maka klan iblis pasti tidak akan menjadi lawan. Jika tidak ada yang lain, kesenjangan dalam populasi saja terlalu besar. Hanya ada 1 miliar orang di setan, tetapi berapa banyak manusia? Jika Anda benar-benar bertarung dengan manusia, Anda dapat mengkonsumsi klan iblis hingga punah hanya dengan konsumsi. Mengangguk dengan anggun, Ratu Iblis berkata, kamu bisa memikirkannya seperti itu benar-benar baik, sebagai makhluk yang cerdas, dan hidup bersama di dunia yang sama, kita harus saling menghormati. Mengangguk, Chu Xingyun membuka pintu dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Mulia Ratu memanggilku kali ini. Melihat Chu Xingyun sangat mudah, Ratu Permaisuri sedikit terkejut, tetapi lebih dihargai. Sebagai seorang permaisuri, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dihadapi setiap hari, dan tidak ada waktu untuk berbicara. Tetapi karena etiket, biasanya tidak begitu baik untuk memasuki subjek saat ini. Tapi sekarang, karena Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk melanggar aturan ini, maka permaisuri iblis secara alami tidak perlu kemunafikan. Setelah menyesuaikan ekspresinya, Ratu Iblis berkata, inilah masalahnya. Beberapa waktu yang lalu, pos kami di perbatasan klan iblis mengirim beberapa tabung daun bambu. Di tengah kata-kata, permaisuri berhenti dan sepertinya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Jelas ratu ini minum Zhu Yeqing dan tidak tahan, jadi dia datang kepadanya dan ingin memesan batch. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, Yang Mulia tertarik dengan bambu leaf green, apakah Anda ingin memesan batch bambu leaf green? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Roh Sihir membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah merah, tidak. Meskipun daun bambu berwarna hijau benar-benar nikmat, tetapi yang kita inginkan adalah tabung bambu untuk anggur. Mendengar jawaban Ratu Iblis, Chu Xingyun hanya merasakan hubungan pendek di otaknya. Jika dia menyukai Zhu Yeqing, meskipun Chu Xingyun akan menertawakan permaisuri setan sebagai kucing kecil, dia tidak akan mempertanyakan visi dan rasanya. Tapi yang dia suka adalah tabung bambu, yang terlalu membisu. Apakah ini berarti membeli mutiara? Melihat wajah tertegun Chu Xingyun, Ratu Iblis hanya merasakan demam di wajahnya. Memang, untuk mengatakan bahwa dia tidak suka Zhu Yeqing, yaitu menipu dirinya sendiri, anggur yang begitu lezat, sekali minum itu tidak akan terpisahkan untuk seumur hidup, dan Anda tidak akan pernah lupa. Tetapi jika itu adalah anggur murni, Ratu Sihir tidak akan begitu aktif, bahkan mengirim pengawal kerajaan untuk mengundang orang. Yang benar-benar membuatnya bernilai adalah tabung bambu yang menyimpan anggur. Terakhir kali, pos penjaga perbatasan klan iblis memang mengirim Liu Tong Zhu Yixing setelah dia meminumnya, dia benar-benar menyukainya.
Tetapi yang lebih penting, itu adalah binatang penjaga Ratu Sihir yang tertarik pada tabung bambu yang menyimpan anggur. Di bawah tatapan Ratu Iblis langsung menggulung tabung bambu ke mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya ke dalam perutnya. Kumbang abisal, yang memakan daun atau cabang tanaman, ditanam untuk kumbang abisal ini. Di antara mereka, larva kumbang abisal tidak memiliki kekuatan di mulut mereka dan hanya bisa makan daun dan ranting, sedangkan cacing dewasa di atas ranah yin dan yang telah menumbuhkan mulut mereka dan memiliki kekuatan besar, sehingga mereka dapat memakan batangnya secara langsung. Terutama ketika mencapai nirvana dan di atasnya, bahkan jika sekuat bambu panah itu hanya segar dan lezat ketika dikunyah, dan itu tidak bisa lebih lezat. Jika itu hanya lezat, tidak apa-apa, Ratu Roh tidak akan melakukannya untuk memuaskan mulut dan mulut iblis. Masalahnya adalah bahwa tabung bambu ini mengandung banyak elemen besi halus. Setelah makan, elemen besi halus akan diserap oleh kumbang abisal, meningkatkan kekuatan zirahnya. Tidak hanya itu, bambu berbeda dari pohon lain, bambu adalah tanaman yang paling tangguh dan elastis. Setelah menyerap unsur-unsur kayu dalam bambu, baju besi kumbang abisal telah sangat meningkatkan ketangguhan dan elastisitasnya. Ketika sepasang baju besi, kekuatannya, ketangguhannya, dan elastisitasnya sangat meningkat, hasilnya adalah pertahanan ganda. Di masa lalu, itu mudah pecah, bahkan untuk menyerang melalui baju besi, tetapi sekarang itu hanya dapat membuat depresi di baju besi, dan kemudian secara otomatis akan pulih segera. Setelah makan 6 tabung bambu berturut-turut, Ratu Jurang Serangga Ratu Iblis, meskipun tidak 2 kali lipat, juga sangat defensif. Terutama permukaan baju besi sudah mulai memancarkan kilau logam. Kumbang jurang sangat kuat, pelindungnya lebih tebal dan lebih keras, penerbangannya cepat dan fleksibel, dan itu adalah fondasi iblis. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa klan iblis dapat bertahan hidup tergantung pada Wom Setan Jurang. Jika tidak ada serangga setan abis, klan iblis tidak memiliki tempat untuk tinggal. Hanya saja, meskipun Ratu Iblis sangat jelas tentang semua ini, dia tidak bisa mengekspos semua kartu ke pihak lain sesuka hati. Setelah pihak lain tahu pentingnya bambu ini untuk klan iblis, bukankah itu mulut singa? Ini juga alasan mengapa Ratu Iblis tidak mudah untuk berbicara. Bahkan jika Anda ingin membeli bambu dalam jumlah besar dan tidak ingin pihak lain mengetahui niat mereka, ini adalah tempat yang paling sulit. Melihat Ratu Iblis jahat, otak Chu Xingyun berlari cepat. Jangan membuat daun bambu hijau, tetapi bahkan bambu mewah, maka situasinya lebih halus. Bagaimana bisa daun bambu hijau diseduh dari 100 bunga, ratusan jamu dan ratusan buah bahkan dibandingkan dengan beberapa tabung bambu? Jelas, tabung bambu ini jelas sangat bermanfaat bagi keluarga iblis. Tapi apa yang bisa dilakukan tabung bambu? Setan tidak makan bambu atau kekurangan wadah. Apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak bambu? Jelas, alasan mengapa klan iblis membeli bambu jelas bukan untuk penggunaan mereka sendiri, karena itu tidak berguna. Meskipun keluarga iblis sangat kecil, sebenarnya sama dengan manusia, karena manusia tidak tersedia, keluarga iblis tidak dapat digunakan. Jika tidak digunakan pada dirinya sendiri, itu hanya dapat digunakan pada kumbang jurang maut. Apakah Anda membuat irisan bambu? Ini jelas omong kosong. Di dunia ini, makhluk apapun membutuhkan baju besi, tetapi kumbang abisal tidak, mereka secara alami memiliki seperangkat baju besi. Bambu panah adalah spesialisasi Pulau Tiangong yang tumbuh di tanah yang kaya akan zat besi, dan bambu adalah tanaman yang paling elastis dan tangguh. Berpikir dalam beberapa cara, Chu Xingyun dengan cepat menilai semuanya. Jelas, alasan mengapa Ratu Sihir membeli arrow bambu adalah karena arrow bambu kaya akan elemen besi halus, dan ia memiliki elastisitas dan ketangguhan yang sangat tinggi. Jika karakteristik ini diserap oleh kumbang abisal, seberapa kuat armor mereka? Dalam saat berpikir cepat, Chu Xingyun menilai segalanya. Menatap secara mendalam pada Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata, apakah itu untuk kumbang jurang? Tapi, ini terlalu jauh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ratu-ratu tidak bisa tidak terlihat pucat, tapi orang ini menebak semuanya dengan sangat cepat. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dia juga menipu dirinya sendiri. Hal yang sederhana, selama pihak lain tidak bodoh, Anda pasti bisa memikirkannya. Ini tidak sulit. Dengan tak berdaya memegang dahinya, Ratu Iblis berkata, ya, sepertinya itu tidak bisa disembunyikan. Sambil menggelengkan kepalanya, Ratu Iblis melanjutkan, ya, bambu aneh itu sangat bermanfaat bagi kumbang iblis. Kami membutuhkan banyak bambu. Selama Anda dapat membantu kami menemukannya, saya akan memberikan kepuasan kepada Anda. Remunerasi. Tanpa daya merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, Yang Mulia, bambu panah itu adalah spesialisasi Pulau Tiangong, Anda hitung sendiri, seberapa jauh dari sini. Pulau Tiangong. Melihat ragu pada Chu Xingyun, jelas bahwa Ratu Iblis tidak tahu apa yang disebut Pulau Tiangong. Melihat ini, Chu Xingyun menepuk dahinya dan menjelaskan, yang disebut Pulau Tiangong sebenarnya adalah Pulau Tianyun, yang sekarang menjadi milik pribadi saya, jadi saya menamainya menjadi Pulau Tiangong. Mengangguk dengan jelas bahwa akal sehat dunia manusia, Ratu Iblis masih tahu betul.
Sebenarnya, ini juga merupakan hal yang tak terhindarkan, lagi pula ada perang setelah itu, dan negara tetangga iblis adalah manusia. Sebagai tetangga dan musuh nomor satu, bagaimana mungkin keluarga Ratu Iblis tidak mengerti? Menarik keluar peta, Ratu Sihir dengan cepat menemukan lokasi Pulau Tiangong, dan kemudian dengan cepat mengukur, Ratu Sihir tersenyum tanpa sadar. Menyingkirkan peta itu, Ratu Sihir berkata, jarak tidak menjadi masalah. Kamu harus ingat dengan hati-hati. Ke arah mana kamu bergegas sepanjang jalan ini? Mendengar kata-kata Ratu Sihir, Chu Xingyun mengangkat bahu dengan canggung, maaf, di dunia bawah tanah ini, aku pada dasarnya mengintai, dan aku tidak bisa membedakan antara tenggara dan barat laut. Sambil tersenyum, Yongrong berkata, sebenarnya Anda mungkin tidak percaya, tetapi kenyataannya, posisi kami saat ini tidak jauh dari Pulau Tiangong Anda. Melihat permaisuri iblis dengan takjub, Chu Xingyun dengan cepat menghitung. Meskipun datang jauh-jauh, hanya butuh setengah bulan, tapi jangan lupa, setengah bulan ini, tetapi Kaisar Serangga Jurang Kekaisaran terseret ke bawah dan terbang jauh-jauh. Meskipun hanya terbang selama setengah bulan, dan berkali-kali ia bepergian di Gua Melengkung, tetapi jarak yang ditempuh masih lebih dari beberapa bulan di atas permukaan. Jadi, bisakah kamu bergegas ke Pulau Tiangong untuk mengambil bambu sendiri? Tanya Chu Xingyun hati-hati. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis mengangguk dan berkata, selama lokasi spesifik Pulau Tiangong diukur, kita bisa menggali saluran untuk mencapai Pulau Tiangong. Mendengar kata-kata Ratu Sihir, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas, jika pihak lain bermain keras dan menduduki Pulau Tiangong, itu akan berakhir. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Chu Xingyun lega lagi, karena dia tahu betul bahwa klan iblis tidak punya nyali. Manusia tidak akan pernah membiarkan iblis muncul di permukaan dunia. Untuk umat manusia, setan itu benar-benar meninggalkan tanah dan merebut sebuah pulau di lepas pantai ras manusia. Apa yang ingin dilakukan? Sekarang, ada iblis di utara, iblis di selatan, dan iblis di barat, hanya pantai timur yang aman. Setelah klan iblis muncul di permukaan dan menduduki Pulau Tiangong di Laut Timur, maka manusia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Setelah klan iblis telah mendirikan pijakan yang kuat di tanah, musuh yang kuat juga akan muncul di timur, dan manusia akan sepenuhnya terperangkap dalam pengepungan musuh. Begitu situasi perang tidak menguntungkan, dikelilingi oleh kelompok-kelompok musuh, semua manusia akan mati tanpa tanah pemakaman, yang tidak akan pernah ditoleransi oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa selama iblis berani untuk memimpin, 5 kaisar besar umat manusia akan segera mengambil tindakan. Ketika 5 kaisar agung bergabung, konsekuensinya akan terlalu serius di antara kedua tangan itu, kau bisa membiarkan Pulau Tiangong tenggelam, dan tidak pernah memberikan ruang klan iblis. Memikirkan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Karena pihak lain tidak berani mengambil Pulau Tiangong, dia masih harus berurusan dengan jujur. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, saya tidak tahu, Yang Mulia Ratu, apa yang akan Anda gunakan untuk menukar bambu ini. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis mengerutkan kening dengan indah. Dia telah memikirkan masalah ini selama beberapa bulan, tetapi dia tidak tahu. Terlalu banyak kerja, enggan membayar terlalu sedikit. Melihat Ratu Iblis mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, Yang Mulia tidak harus terjerat. Meskipun panah bambu itu berharga, saya tidak akan duduk di tanah dan menaikkan harga sesuka hati. Melihat lebih dalam pada permaisuri iblis, Chu Xingyun berkata, dibandingkan dengan minat, saya lebih menghargai persahabatan keluarga iblis. Melihat Chu Xingyun berpikir, Ratu Sihir berkata, persahabatan dan minat adalah apa yang kita inginkan, tetapi persahabatan sejati tidak melibatkan minat. Setelah jeda, Ratu Setan berkata, kami selalu tidak mungkin menggunakan persahabatan sebagai mata uang untuk membeli bambu panah Anda, bukan? Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata datar, aku tidak bermaksud menggunakan persahabatan alih-alih mata uang. Prinsip saya adalah berteman dulu dan kemudian berbisnis. Hanya atas dasar persahabatan kita dapat jujur dan terbuka, tanpa mengkhawatirkan perhitungan dan pembingkaian satu sama lain. Menatap secara mendalam pada Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata, jika persahabatan tidak dapat dibangun, saya tidak akan melakukan bisnis ini. Saya, orang ini, tidak akan pernah menjadi musuh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis berdiri dengan ganas, menatap Chu Xingyun dengan kedua mata. Meskipun kata-kata Chu Xingyun tidak begitu mudah, makna dalam kata-katanya jelas. Pada saat ini, setan dan manusia masih dalam keadaan bermusuhan, dan mereka tidak dianggap ramah. Dalam keadaan seperti itu, jika Chu Xingyun menukar sejumlah besar panah dan bambu dengan klan iblis, membuat kekuatan klan iblis lebih kuat, itu akan menjadi musuh. Oleh karena itu, jika Ratu Jiwa Sihir ingin melakukan transaksi dengan Chu Xingyun, ia harus terlebih dahulu menjadi teman dengan Chu Xingyun dan mengangkat status permusuhannya dengan manusia, jika tidak, Chu Xingyun tidak akan pernah melakukan transaksi. Hanya antara Chu Xingyun dan Ratu Iblis saling memandang, dengungan dingin yang dalam berbunyi nyaring. Saat dengung dingin terdengar, Chu Xingyun hanya merasakan udara di sekitarnya dan langsung memadat. Di bawah rasa krisis yang kuat, Chu Xingyun hampir ingin segera membuka blokir Vientin, silakan keluar dari lubang hitam.
Tetapi pada akhirnya, Chu Xingyun hanya menggerakkan jarinya dan tidak benar-benar melakukannya. Dengan hanya sedikit ragu, Chu Xingyun benar-benar kehilangan kesempatan, dan udara di sekitarnya benar-benar mengeras dan Chu Xingyun bahkan menyentuh jarinya, yang sulit dicapai. Tidak hanya Chu Xingyun, tetapi juga 20 pelayan di atap dan Ratu Iblis sendiri telah dipenjara kecuali karena berpikir, semuanya dipenjara. Di antara keheningan, bayangan hitam besar bangkit perlahan dari jurang maut di balik gunung bawah tanah. Seperti yang Anda lihat, itu adalah kumbang abisal besar. Kumbang ini memiliki panjang 100 meter, dan karapasnya yang gelap ditutupi dengan lesung pipit yang misterius, membentuk pola misteri misterius yang sangat sederhana, membuat orang-orang tampak terpesona. Chu Xingyun melihatnya untuk pertama kali dengan makhluk yang sangat kuat. Meskipun tidak ada bukti, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah kumbang jurang tingkat kaisar legendaris. Alasan untuk begitu yakin adalah bahwa Chu Xingyun tahu di mana batas Kaisar Wu. Sebagai puncak mantan Kaisar Wu Emperor, keberadaan Half-Step Emperor Zun, Chu Xingyun tahu betul bahwa paksaan yang dipancarkan oleh kumbang abisal ini jelas tidak sebanding dengan para master tingkat Wu Huang. Tidak hanya Kaisar bela diri junior, tetapi bahkan Kaisar setengah langkah itu jauh dari dunia. Naik ke udara, tubuh itu panjangnya 100 meter, menyerupai Kaisar abisal dari sebuah kapal ruang angkasa, tergantung di sana, dengan 3 mata, menatap Chu Xingyun dengan dingin. Untuk sementara, suara berat Kaisar abisal terdengar lagi, berapa banyak bambu yang Anda miliki, berapa banyak yang dapat Anda berikan setiap bulan. Dengan Emperor of the Abyss berbicara, tekanan pada Chu Xingyun tiba-tiba mereda, dan dia bisa berbicara. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, Pulau Tiangong memiliki lebar ratusan kilometer, dan ada bambu panah di pulau itu. Tidak ada yang bisa menghitung berapa. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Kaisar abisal terdiam sesaat dan kemudian berkata, saya tahu Pulau Tiangong sangat besar, jadi saya membeli semua bambu di pulau itu, Anda dapat membuat harga. Dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Chu Xingyun tersenyum getir, apa maksudmu dengan membeli bambu dari seluruh pulau? Apakah kamu hanya membeli satu hasil panen? Atau akankah sisanya menjadi milikmu? Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Kaisar Jurang berkata dengan bingung, bukankah bambu hilang setelah panen? Bagaimana saya masih bisa membicarakannya? Melihat Kaisar Abis dalam hati, jelas bahwa orang ini hidup di dunia bawah tanah. Meskipun kebijaksanaannya lebih tinggi daripada kebanyakan manusia setelah ia menjadi kaisar, pengetahuan dan pengetahuannya masih kurang. Ketika berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun menjelaskan ini adalah kasusnya, bahkan jika Anda mengambil bambu seluruh pulau, selama hujan, rebung di pulau itu akan berkecambah lagi. Ini subur. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis dan Kaisar Abisal semua terdiam. Dengan pengalaman mereka menanam semak, bagaimana mungkin untuk memahami tingkat pertumbuhan bambu panah. Semak hanya dapat tumbuh dalam beberapa tahun, dan setelah ditebang, mereka harus ditanam kembali. Bambu panah tumbuh hingga ketinggian sekitar 10 meter, dan bambu panah tumbuh hingga ketinggian ini dalam waktu kurang dari sebulan. Dapat dikatakan bahwa sumber daya bambu ini pada dasarnya tidak ada habisnya di Pulau Tiangong. Awalnya, Abisal Emperor Zun hanya ingin membeli semua bambu di pulau itu, untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan makanan dari pasukan paling elit di pasukan jurang. Tetapi sekarang saya mendengar bahwa makanan yang sempurna tidak hanya memiliki seluruh pulau, tetapi juga tidak ada habisnya. Jika memungkinkan, Kaisar Abisal ingin bergegas ke Pulau Tiangong secara langsung dan menduduki seluruh pulau sebagai sarang bagi Demon Abyss, tetapi sayangnya dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Begitu dia mencapai permukaan, di bawah kerja sama dari 5 Kaisar Agung umat manusia, bahkan jika zirahnya keras, dia tidak akan sekuat prajurit Kaisar, dan dia pasti mati dalam pertempuran. Dengan cemas, Kaisar Abisal berteriak dengan marah, saya tidak terlalu peduli, singkatnya. Saya ingin bambu, banyak bambu. Semakin banyak semakin baik. Menatap Kaisar Abis tanpa daya, Chu Xingyun berkata, saya tidak peduli, tetapi butuh banyak tenaga, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk mengumpulkan dan mengangkut begitu banyak bambu. Jika tidak ada minat yang cukup, bahkan jika saya punya hati, saya tidak memiliki kemampuan untuk mendukung seluruh proyek. Manfaat. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Kaisar Abis berkata, apa manfaat yang Anda inginkan? Kami tidak punya apa-apa. Ngomong-ngomong, Kaisar Abis teringat sesuatu dengan ganas dan menoleh ke Ratu Empress, ya, meskipun kumbang abisal kita tidak memiliki apa-apa, orang-orang pohon ini tampaknya telah mengumpulkan banyak hal. Matanya berbinar dalam kegembiraan, dan Abisal Emperor berkata, baiklah, aku akan memberimu orang-orang pohon kecil ini. Jika Anda memiliki sesuatu, biarkan mereka melakukannya, dan berikan Anda segalanya, jadi berapa banyak yang bisa Anda ubah. Bambu, manusia pohon kecil. Melihat curiga pada Ratu Iblis, air berkabut di ujung Chu Xingyun, pria pohon apa ini? Dihadapkan dengan keraguan Chu Xingyun, Kaisar Abisal berkata, ya, orang-orang kecil ini bersedia menanam pohon untuk kita dan mencari suaka kita. Apa yang salah, apakah ada masalah? Mendengar kata-kata Kaisar Abis, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa.
Di permukaan, iblis-iblis itu begitu cantik sehingga bahkan pasukan manusia telah dikalahkan. Tetapi pada kenyataannya, apa yang disebut iblis tidak lebih dari ras yang lemah dilindungi oleh kumbang abisal. Jika kumbang abisal tidak lagi melindungi mereka, maka klan iblis akan langsung menjadi target predator dari makhluk bawah tanah lainnya, dan tidak bisa bertahan hidup. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Ratu Iblis berdiri dengan bangga di sana, dengan sepasang mata yang indah, dengan mata yang memalukan dan sedih. Dunia ini lemah dan kuat. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, tidak mungkin melindungi martabat. Di masa lalu, klan iblis menanam semak-semak untuk kumbang jurang, sehingga dua klan saling mengandalkan, saling membantu, dan saling menghormati. Namun, ketika Chu Xingyun muncul, keberadaan klan iblis tidak lagi diperlukan. Sekarang kita memiliki makanan yang tidak habis-habisnya dan terbaik di dunia, yang membutuhkan semak-semak kasar itu. Kaisar Abisal tidak ragu untuk mengemas klan iblis dan menukarnya dengan bambu di tangan Chu Xingyun sebagai kargo. Penghinaan yang tak tertandingi, keputusasaan yang tak tertandingi, tetapi Ratu Iblis, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa, bagi ratusan juta orang iblis, ia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Mudah ditolak, dan tidak sulit mengatakan kata penolakan, tetapi konsekuensinya tidak terjangkau oleh setan. Jika klan iblis tidak ingin dihancurkan, ia harus mematuhi semua perintah Kaisar Abisal, dan tidak berani memiliki sedikit pun ketidaktaatan dan ketidaktaatan. Mendengarkan kata-kata Kaisar Abisal, mata Chu Xingyun muncul dengan dingin, kumbang Abisal ini memang makhluk berdarah dingin dan kejam, bahkan jika dia mencapai kelimpahan Kaisar, tidak ada manusia. Abisal Emperor Zun dapat meninggalkan klan setan sesuka hati, bahkan memperlakukannya sebagai barang dan mengemasnya untuk orang lain. Lalu besok, ia mungkin memilih untuk meninggalkannya atau bahkan mengkhianatinya demi keuntungan yang lebih besar. Melihat Chu Xingyun menolak untuk berbicara, Kaisar Abis berkata dengan cemas, apakah Anda manusia, seperti batu roh, seperti batu giok yang indah? Orang-orang pohon kecil ini juga menyukainya, mereka telah mengumpulkan banyak dan sekarang mereka semua untuk Anda. Setelah jeda, Kaisar Abisal melanjutkan, dan Anda manusia, tidakkah Anda menyukai wanita cantik? Sekarang, saya memberi Anda permaisuri yang paling cantik dan paling cerdas di antara pria pohon kecil, dan 20 orang kudus, mulai sekarang, dia milikmu. Mendengar kata-kata Kaisar Abisal, permaisuri iblis dan 20 orang kudus di altar, semuanya dengan tenang menundukkan kepala mereka dan meneteskan air mata penghinaan. Menghadapi semua ini, Chu Xingyun merasa malu dan tak berdaya. Manusia sangat menyukai wanita cantik, yang sama sekali tidak salah. Tapi begitu dia datang, Chu Xingyun sudah menjadi miliknya, dan tidak mungkin untuk menerima wanita lain. Kedua, bahkan jika Chu Xingyun tidak punya pacar, dia tidak akan menemukan setan sebagai wanita. Meskipun hampir tidak ada perbedaan dalam penampilan, perbedaan ukurannya 10 kali lebih buruk. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan makhluk sama sekali. Namun, jelas tidak perlu menjelaskan kepada Kaisar Abisal ini bukan intinya sama sekali. Chip yang diberikan oleh Kaisar Abisal sudah cukup untuk ditukar dengan bambu di Pulau Tiangong. Meskipun dalam arti tertentu, bambu-bambu itu tidak ada habisnya dan tidak habis-habisnya, dan nilai yang diwakili secara alami tidak terbatas. Namun, miliar orang keluarga iblis juga anak-anak dan cucu, dan nilai yang dapat mereka ciptakan juga tidak terbatas. Setelah kesepakatan ini disimpulkan, keluarga jurang mendapat makanan terbaik yang mereka impikan, Chu Xingyun mendapat banyak kekayaan dari keluarga iblis, dan keluarga iblis berasal dari kekuatan yang kuat dari keluarga jurang maut. Adapun klan iblis, tidak ada kerugian dalam dirinya sendiri, dan bahkan dapat dibebaskan dari kerja berat, dan tidak perlu untuk terus menanam semak-semak itu. Yang paling penting adalah jurang hanya sekelompok kumbang, mereka benar-benar tidak memiliki properti. Jika Chu Xingyun masih tidak puas dengan label harga ini, Kaisar Abis tidak akan dapat menghasilkan kekayaan apapun yang dapat digunakan untuk berdagang. Berpikir tentang ini, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya, karena kamu sangat tulus, maka aku tidak baik untuk menolak. Melihat bahwa Chu Xingyun setuju, Kaisar Abis melambaikan 6 kaki raksasa dengan gembira, dan berkata dengan keras, itu benar-benar hebat. Karena itu, cepat dan perbaiki posisi Anda. Passage ke Pulau Tiangong. Tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, karena ini adalah transaksi, kita harus menyetujui beberapa hal. Janji. Dalam keraguan, Kaisar Abisal berkata, apa yang harus Anda setujui? Meskipun dikatakan, mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, meskipun klan iblis telah memperdagangkannya kepadaku, jika klan Abis Anda tidak terus menjaga, klan iblis tidak dapat bertahan hidup sendiri. Akibatnya, properti saya tidak akan dijamin. Mengangguk-angguk, Kaisar Abisal berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, aku bisa menjanjikan ini padamu, tetapi dalam skala itu tidak bisa diubah. Skala. Menghadapi kata-kata Kaisar Abis, mata Chu Xingyun berkedip dengan cepat. Mengangguk kepalanya, Kaisar Abisal berkata, menurut perjanjian, kami akan mengirim 100.000 Raja Serangga Abisal dan 10.000 Kaisar Serangga Abisal untuk melindungi mereka tidak lebih. Mendengar ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dari udara.
Seberapa kuat Kaisar Abyssal? Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah ekspresi kewaspadaan Kaisar Abyss, tampaknya takut akan pembukaan singa Chu Xingyun. Bagaimanapun, serangga adalah serangga, bahkan jika mereka telah mencapai rasa hormat Kaisar, bahkan jika kecerdasan mereka melampaui kebanyakan manusia, tetapi dalam hal kecerdasan emosional, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah sebanding dengan manusia. Dari ekspresi Kaisar Abyss, mudah untuk menilai bahwa ini jelas bukan garis bawah mereka. Bayangkan status klan iblis di benak klan Abyss, bagaimana mereka bisa memenangkan banyak manfaat. Klan iblis, kekuatan saat ini hanya diberikan oleh Abyssal Emperor. Secara acak, dengan kesulitan dari aristokrat iblis, beraninya kamu memaksa Kaisar Abyssal. Bahkan, iblis tidak memiliki kualifikasi untuk paksaan. Dalam pikiran jurang maut, iblis adalah eksistensi seperti budak. Makna eksistensi iblis adalah untuk membantu jurang maut menanam semak-semak dan menyediakan makanan bagi mereka. Bayangkan pemilik budak mana yang akan memberi budak gaji tinggi. Selama klan iblis dapat dijamin tidak akan dihancurkan, itu sudah cukup. Bagaimana bisa terlalu banyak pasukan dikirim untuk menjaga klan iblis? Berpikir cepat, Chu Xingyun tidak ingin meninggalkan kesan keserakahan pada Kaisar Abyss. Dan pada kenyataannya, pasukan jurang dalam skala ini sudah cukup untuk memastikan keselamatan klan iblis, dan meminta lebih banyak penjaga jurang tidak memiliki banyak efek. Namun, Chu Xingyun rupanya tidak ingin berhenti di situ, dan jelas dapat memenangkan lebih banyak keuntungan, jadi mengapa tidak? Sampai sekarang, tidak ada penjaga bersenjata di Pulau Tiangong. Memikirkannya, Chu Xingyun segera punya ide. Menengadah, menatap Kaisar Abyss, Chu Xingyun berkata, tidak masalah, aku berjanji kondisimu. Setelah mendengar hanya dua kata, Kaisar Abyssal mengerutkan kening dengan tidak nyaman dan berkata, tapi apa? Kalian manusia tidak sederhana, bisakah kamu mengatakan sesuatu sekaligus? Menghadapi Kaisar Abyss yang tidak sabar, Chu Xingyun berkata dengan sedih, jika Anda berkata begitu, maka saya tidak memiliki persyaratan lain, tetapi jika suatu hari, tiba-tiba tidak ada bambu, jangan salahkan saya karena tidak menjelaskan terlebih dahulu. Mendengar Chu Xingyun mengatakan ini, Kaisar Abyss gelisah dan berteriak, apa? Suatu hari, tidak ada bambu lagi. Apa yang terjadi, bagaimana bambu bisa tiba-tiba menghilang? Melihat Kaisar Abyss dengan dingin, Chu Xingyun berkata, apakah saya perlu mengatakan lebih banyak tentang tingkat bahaya dunia permukaan? Setan, laut, dan setan dapat muncul kapan saja, apa yang bisa saya lakukan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abyssal Zun tiba-tiba memahaminya. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, jika bambu ini tidak dikirim untuk diawasi, mereka mungkin benar-benar dihancurkan. Kalau saja bambu itu dihancurkan, ia bisa tumbuh nanti. Namun, jika beberapa klan iblis dengan darah yang sangat korosif ditaburkan di tanah, rumput tidak akan tumbuh, dan bambu lezat seperti itu tidak akan pernah dimakan di masa depan. Tidak mungkin. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Kaisar Abyss tahu bahwa jika dia ingin memastikan bahwa bambu itu aman, dia harus mengirim pasukan untuk melindungi seluruh Pulau Tiangong. Awalnya, Chu Xingyun hanya ingin memeras 2 atau 3.000 Raja Cacing Abyssal Nirvana dari Kaisar Abyssal untuk melindungi Pulau Tiangong, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Abyssal bahkan lebih gugup daripada dia. Bahkan, Kaisar Abyssal sangat gembira setelah mengamati ratu serangga Abyssal yang hanya memakan tabung bambu. Kumbang Abyssal memakan tanaman, dan hanya nutrisi yang terkandung dalam tanaman yang bisa diserap oleh mereka. Memakan biji besi olahan secara langsung hanya akan membunuh mereka. Unsur logam dalam biji tidak dapat diserap oleh mereka. Karenanya, bambu-bambu dengan elastisitas dan ketangguhan yang tinggi, dan mengandung sejumlah besar unsur besi halus, tidak berbeda dengan kumbang obat mujarab. Tidak hanya efektif untuk kumbang Abyssal biasa, tetapi bahkan untuk Kaisar Abyssal, bambu panah ini memiliki efek yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa dunia bawah tanah itu damai. Bahkan tidak mengira bahwa hanya ada keluarga kumbang Abyssal di dunia bawah tanah. Faktanya, kumbang Abyssal hanya 1 dari 100. Jie adalah makna kumbang. Bai Jie mengacu pada semua makhluk dengan kumbang. Di antara mereka Abyss Demon Worm hanyalah cabang dari Bai Jie dengan kekuatan yang relatif kuat. Dunia permukaan tampak luas dan tidak terbatas, tetapi dunia permukaan hanya memiliki satu lapisan, sehingga area ini tetap. Dunia bawah tanah, meskipun dikatakan di satu lantai, jelas tidak sebesar area permukaan. Namun, dunia bawah tanah bisa berlapis-lapis. Berdasarkan lokasi Chu Xingyun, itu ada di lantai 108. Apakah lantai 108 adalah batasnya? Sebaliknya, ini hanya permukaan. Jika Anda membandingkan bumi dengan seseorang, 108 lapisan tidak lebih dari lapisan kulit. Jika satuan ini setebal 108 lapisan, seluruh bumi dapat dibagi menjadi 72 lapisan, tetapi pada kenyataannya, makhluk-makhluk bawah tanah tidak terbagi begitu banyak. Di mata makhluk bawah tanah, hanya strata yang membentuk dunia bawah tanah skala besar yang dapat dihitung sebagai lapisan. Jika tidak ada dunia bawah tanah, tetapi hanya gua yang digulung, itu tidak dapat dihitung sebagai lapisan. Di seluruh bumi, ada 18 lantai di dunia bawah tanah. Meskipun dunia permukaan besar, 70% darinya ditutupi oleh lautan, dan area manusia yang dapat bertahan sangat kecil.
Cukup dibandingkan dengan luas daratan, luas total dunia kecil bawah tanah 18 lantai adalah 10 kali luas daratan. Dunia bawah tanah yang begitu besar adalah wilayah Baiji, di antara mereka, semakin kuat balapan, semakin dekat ke tanah. Jika kita membandingkan dunia surga dan bumi dengan spons, manusia adalah bakteri yang hidup di permukaan. Seluruh spons adalah wilayah Baiji. Sebagai kumbang jurang yang dapat melahirkan kaisar, di antara Baiji, itu adalah salah satu ras paling kuat, tetapi mereka juga memiliki musuh, bahkan musuh alami. Jika keberadaan yang tak terkalahkan seperti Abyssal Emperor lahir di dalam klan, Abyssal Beetle mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup dalam posisi paling dangkal di lantai dasar, dan kemungkinan akan diusir dari sini. Sama seperti perang antara ras manusia, ras setan, dan ras setan di permukaan, keluarga jurang bertarung setiap hari. Jika kita mengatakan bahwa manusia rakus karena takut akan kematian, mereka memiliki ketakutan. Kumbang Abyssal tidak tahu seperti apa hidup dan mati itu. Bahkan dalam Perang Dunia II, saya tidak tahu berapa banyak kumbang Abyssal yang mati dalam pertempuran setiap hari. Bagi ras Baiji, jika mereka tidak dilahirkan untuk bertarung, keberadaan mereka tidak akan ada artinya. Pertempuran Baiji bergantung pada karapas tubuh untuk bertahan, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung, dengan gigi tajam untuk menggigit lawannya, semuanya primitif, tak tertandingi brutal. Tetapi karena hal ini, ketika Kaisar Abyssal menemukan makanan dari bambu panah, dia tidak tahan keinginan batinnya, dan bahkan menukar seluruh klan iblis dengan bambu panah. Meskipun Meng Yi terdengar tidak masuk akal, bayangkan jika 5 kaisar besar umat manusia menemukan tanaman yang akan memungkinkan semua manusia berevolusi, mendapatkan kemenangan, dan bahkan memusnahkan 2 setan. Apa yang akan mereka lakukan? Tidak perlu ragu, mereka pasti akan dengan pasti menjual setan. Sebagai imbalan atas segala sesuatu dari iblis, sebagai imbalan bagi umat manusia untuk menjadi penguasa dunia, tidak ada yang bisa menolak penjualan seperti itu. Meskipun iblis-iblis itu miskin, ini adalah harga kelemahan. Yang lemah akan diintimidasi, yang lemah akan dipukuli, dan jika mereka dipukuli, mereka tidak bisa melawan, dan mereka harus menemani senyum mereka. Jika Anda ingin harga diri, Anda harus meningkatkan diri, dan jika Anda tidak diintimidasi, satu-satunya cara adalah membuat diri Anda kuat. Karena itu, ketika arrow bambu menjadi akar dari naik turunnya Abyss, bagaimana mungkin Kaisar Abyssal tidak memperhatikannya, dan bagaimana ia bisa mentolerir kemungkinan bahwa arrow bambu dapat dihancurkan atau bahkan punah. Karena itu, ketika Chu Xingyun mengusulkan kemungkinan ini, Kaisar Abyssal Zun bahkan ragu-ragu dan mengirim 3.000 kaisar serangga Abyssal tingkat Wuhuang ke stasiun di Pulau Tiangong. Pada waktu yang biasa, kumbang Abyssal ini tidak akan dikirim, tetapi akan disembunyikan di bawah permukaan, memakan bambu panah dan berlatih dengan konsentrasi. Setelah Pulau Tiangong diserang dan dalam bahaya, kumbang Abyssal ini akan dikirim pada saat yang paling kritis. Bagaimanapun, Pulau Tiangong adalah dasar dari kumbang jurang, dan tidak ada makhluk yang bisa menghancurkannya. Namun, Beetle Abyssal, bahkan di Kaisar Wu Realm, masih memiliki kecerdasan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat bertindak sendiri. Setelah Anda meninggalkan Abyssal Emperor terlalu jauh, Anda akan berada di luar kendali, dan tindakan Anda akan didorong oleh naluri. Kumbang Abyssal semacam itu tidak memiliki musuh sama sekali. Karena itu, jika Anda ingin menjauh dari Kaisar Abyssal, kumbang Abyssal ini harus melewati metode rahasia untuk menjadi wali dari keluarga iblis. Setelah menjadi binatang penjaga klan iblis, bahkan jika mereka meninggalkan Kaisar Jurang, mereka akan dikendalikan oleh klan iblis. Sebenarnya, iblis adalah otak kumbang Abyssal. Jangan meremehkan 3.000 kaisar serangga, hanya tahu. Untuk melindungi keselamatan 1 miliar setan, Kaisar Abyssal memberikan total 10.000 kaisar serangga Abyssal. Di bawah penghormatan dari Kaisar Abyssal, hanya ada 1 juta kumbang Abyssal secara total, dan Kaisar serangga Abyssal hanya sekitar 100.000. Tapi sekarang, hanya untuk melindungi Pulau Tiangong, yang memiliki populasi hanya 1.003.000 kaisar serangga dikirim, yang menunjukkan pentingnya itu. Kaisar serangga adalah kekuatan utama inti pertempuran, dan Kaisar Abyss hampir tidak dapat menggambar terlalu banyak, jika tidak pertempuran tidak memiliki tulang punggung, dan keluarga Abyss mungkin dikalahkan. Memperoleh kumbang jurang tingkat cacing 3.000 cacing, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan, yang jauh melampaui harapannya. Dengan 3.000 serangga jurang tingkat Wuhuang ini ditempatkan, Pulau Tiangong akan sama stabilnya dengan Gunung Tai, dan mereka tidak akan pernah khawatir tentang keamanan Pulau Tiangong. Namun, selain menjaga Pulau Tiangong, 3.000 cacing serangga kelas Wuhuang ini juga perlu menjaga pintu masuk Pulau Tiangong ke dunia bawah tanah, dan mereka tidak bisa meninggalkan pulau itu. Karena itu, kecuali musuh menyerang Pulau Tiangong, Kaisar Cacing Jurang ini tidak akan berpengaruh. Untungnya, Chu Xingyun tidak banyak bertanya, selama dia bisa memastikan keamanan Pulau Tiangong, itu sudah cukup. Sejak datang ke dunia Qiankun, Chu Xingyun selalu tinggal di luar dunia dan memiliki sedikit kontak dengan orang-orang, jadi dia tidak memiliki musuh. Bahkan jika ada lebih banyak pasukan di bawah komandonya, itu tidak memiliki efek praktis. Namun, Chu Xingyun memiliki ide dan rencananya sendiri, serta cita-cita dan tujuannya sendiri.
Meskipun dia tidak ingin meraih sorotan dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak akan pernah melakukan apapun dan tidak melakukan apapun. Setelah merundingkan semuanya, Kaisar Abisal tenggelam ke lembah di belakang gunung bawah tanah, dan untuk sementara waktu, hanya Chu Xingyun dan Ratu Sihir dan rombongan yang tersisa di gunung. Ketika Abisal Emperor pergi, seluruh adegan tiba-tiba menjadi malu. Sebelum hari ini, Ratu Iblis, sebagai Kaisar keluarga Iblis, masih tinggi dan suci serta tidak dapat diganggu-gugat. Tapi sekarang, belum lagi Ratu Iblis, bahkan seluruh keluarga Iblis telah menjadi barang pribadi Chu Xingyun. Dengan Chu Xingyun, Kaisar Abisal tidak lagi membutuhkan klan Iblis sama sekali. Pada saat-saat seperti itu, Chu Xingyun tidak perlu berurusan dengan mereka sama sekali, abaikan saja, dan klan Iblis akan punah dalam waktu singkat. Selain itu, sebagian besar Iblis tidak berani meninggalkan Kaisar Abisal terlalu jauh, tanpa paksaan dari Kaisar, terlalu banyak makhluk bawah tanah dapat dengan mudah menelan mereka ke dalam perut mereka. 1 miliar setan, kecuali untuk 100.000 orang yang ditempatkan di perbatasan manusia dan memiliki kekuatan utama Raja Cacing Jurang, semua setan lainnya hidup di dunia bawah tanah di mana Kaisar Abisal berada. Kaisar Jurang, tinggal di jurang di balik gunung bawah tanah. Kaisar Abisal mencapai kaisar-kaisar dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Kaisar Abisal dapat menutupi seluruh dunia kecil bawah tanah di mana dia sekarang. Dengan kekuatan spiritual yang mengerikan, Kaisar Abisal dapat mengendalikan ratusan juta kumbang Abisal, menjadi salah satu ras terkuat dan menempati bagian terbaik dari dunia bawah tanah. Jika tidak ada kekuatan spiritual yang mengerikan untuk dikendalikan, kumbang Abisal itu hanya sekelompok serangga naluri, bagaimana mereka bisa menjadi ras yang begitu kuat? Kekuatan bertarung dari tubuh Kaisar Abisal, meskipun juga tingkat Kaisar, masih lebih lemah daripada Kaisar dari ras pertempuran utama. Saya tidak tahu berapa kali itu. Kekuatan Abisal Kaisar Zun terletak pada kekuatan rohaninya. Ketika Abisal Kaisar Zun sepenuhnya melepaskan kekuatan mentalnya, bahkan Kaisar Wu hanya bisa tetap di depannya, dan sulit untuk menggerakkan jari kelingkingnya. Kekuatan bertarung Kaisar Abisal lebih dimanifestasikan oleh tentara di bawah komandonya, dengan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi, ia mengendalikan ratusan juta kumbang Abisal dan melancarkan serangan seperti gelombang pada musuh. Karena karakteristik ini, Kaisar Abis yang paling dihormati adalah kekuatan tentara di bawah komandonya. Jika kekuatan tentara berlipat ganda, kekuatan Kaisar Abis juga berlipat ganda. Oleh karena itu, di jantung Kaisar Abis Chu Xingyun terlalu penting, sebanyak Kaisar bawaan. Tentu saja, meskipun kekuatan spiritual Kaisar Abisal sangat besar, sangat mustahil untuk menguasai semua perubahan di dunia bawah tanah ini. Tapi Chu Xingyun berbeda. Selama dia memasuki dunia ini, dia pasti akan dikunci oleh Kaisar Abisal. Setiap langkahnya berada di bawah pengawasan Kaisar Abisal. Tentu saja, pemantauan ini bukan pemantauan, tetapi perlindungan. Hari ini, keselamatan Chu Xingyun menentukan masa depan jurang. Apapun yang mungkin mengancam keberadaan Chu Xingyun akan langsung dihancurkan oleh Kaisar Abisal. Meskipun tubuh Kaisar Abisal telah pergi, semangatnya belum hilang. Segala sesuatu di sini, bahkan seluruh istana dan seluruh dunia kecil bawah tanah, berada di bawah pengawasan Kaisar Abisal. Kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun menentukan hidup dan mati seluruh klan iblis, apakah itu akan naik atau turun. Karena itu, tidak peduli betapa memalukan hatinya, Ratu Sihir tidak akan berani menjadi sombong. Sang Ratu Iblis, dan seluruh klan iblis, sekarang tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Satu-satunya hal adalah bahwa Chu Xingyun tidak harus menyerah pada klan iblis, jika tidak, seluruh klan iblis akan dihancurkan dalam waktu singkat, dan seluruh ras akan punah. Memikirkan hal ini, Ratu Iblis dan 20 Saint Iblis yang muda dan cantik, Ying menyembah di atap platform pengorbanan dan menyembah Chu Xingyun. Untuk keluarga iblis, Chu Xingyun sangat menyukainya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki bentuk manusia dan menggunakan bahasa yang sama. Terlebih lagi, semua orang di keluarga iblis sangat luar biasa dan cantik. Untuk balapan ini, Chu Xingyun bermaksud menerimanya. Bagaimana dia bisa berpangku tangan pada saat kritis kehidupan dan kematian manusia? Ini adalah satu hal yang dimanjakan dengan air dan aroma, tetapi di hadapan semua manusia dan ras besar, Chu Xingyun masih memiliki idenya sendiri. Sisi baiknya, Chu Xingyun tidak akan melakukan apa-apa, bahkan jika pahala ditetapkan, itu akan disembunyikan. Tapi diam-diam, Chu Xingyun membeli Pulau Tiangong, mendirikan Jin Feng Tang, dan sekarang telah menaklukkan klan iblis. Untuk semua ini, Chu Xingyun bukan kemauan sesaat, tetapi situasi yang ia ciptakan dengan semua usahanya. Chu Xingyun tidak suka intrik, dia juga tidak pandai intrik, dia lebih suka menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan segalanya. Chu Xingyun percaya bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua taktik tidak berguna. Dalam milenium terakhir dari kehidupan terakhir, Chu Xingyun menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai solo traveler. Di dunia surga dan bumi ini, pengalaman, dan pengetahuan Chu Xingyun selama ribuan tahun tidak hanya bukan keuntungannya, tetapi mungkin kerugian terbesarnya. Lagi pula, di dunia Qian Kun, Kaisar Wu bertahan selama 2 atau 3 ribu tahun.
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki pengalaman lebih dalam, lebih banyak pengalaman dan wawasan daripada Chu Xingyun. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke departemen militer, bersaing dengan pecundang tua itu untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan, Chu Xingyun mungkin bukan lawan. Selain itu, setelah ribuan tahun pembangunan, kekuatan internal umat manusia juga saling terkait, berkolusi satu sama lain. Chu Xingyun hanya satu bayangan, dan kekuatan tunggal itu sendiri. Bagaimana bisa diatasi? Karena dia tidak bisa berintegrasi ke dalamnya, Chu Xingyun hanya bisa membuka area baru. Seluruh dunia surga dan bumi, di atas permukaan, telah dibagi menjadi ras iblis, dan manusia. Sampai sekarang, hanya bawah tanah dan laut yang berada di luar kendali tiga komunitas. Dunia bawah laut, tanpa basa-basi lagi, manusia tidak bisa pergi jauh ke laut dan tinggal untuk waktu yang lama. Hai orang juga tidak suka kontak dengan ras manusia, ras setan, dan setan. Tidak peduli ras mana, selama mereka memasuki laut, mereka semua makanan ras laut, dan mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Legenda mengatakan bahwa hanya ada 9 kaisar yang dipukuli sampai mati oleh suku Hai, termasuk 4 suku iblis, 3 suku iblis, dan 2 suku manusia. Untungnya, ketiga setan itu tidak bisa memasuki laut, tetapi karakteristik klan laut juga membuat mereka tidak dapat mendarat. Ketika 3 suku memasuki laut, seperti pendaratan suku laut, keterampilan mereka akan dihapuskan dalam sekejap, dan mereka hanya bisa dibantai. Orang-orang Hai tidak memiliki harapan, jadi Chu Xingyun ingin melakukan sesuatu, jadi dia hanya bisa berharap dan di bawah tanah, dan sebenarnya dia melakukannya. Awalnya, Chu Xingyun tidak memiliki godaan untuk setan, tetapi baru saja mendirikan Jin Feng Tang, berniat untuk menggunakan bawah tanah sebagai benteng untuk membangun kekuatan yang kuat jika terjadi kebutuhan yang tidak terduga. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa tabung bambu yang terbuat dari bambu panah akan disukai oleh keluarga jurang dan menjadi harta yang tak terhindarkan dari keluarga jurang. Kaisar Abyssal Zun bahkan mengemas seluruh klan iblis untuk bambu panah tak berujung di Pulau Tiangong. Dalam menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa menolaknya. Dengan 1 miliar setan ini, Chu Xingyun bisa melakukan terlalu banyak hal. Benar-benar pada saat yang kritis, Chu Xingyun dapat memobilisasi Raja Cacing Abis dari alam Nirvana dan Raja Cacing Abis dari alam 1000.000 kerajaan bela diri. Sungguh kekuatan yang besar. Meskipun ini tidak seberapa dibandingkan dengan 100 miliar prajurit Sirius klan monster dan 10 miliar Sirius bersayap 2, tapi ini baru permulaan. Ambisi Chu Xingyun lebih dari itu. Apa yang dilihat Chu Xingyun adalah seluruh dunia bawah tanah dan semua ras Baiji. Jika suatu hari, umat manusia tidak bisa menolak kedua iblis itu, dunia bawah tanah ini akan menjadi manusia perlindungan terakhir. Di bawah kepemimpinan Ratu Iblis, Chu Xingyun memeriksa rumah harta keluarga iblis. Melihat pegunungan batu giok, permata, batu giok putih, dan batu roh dari berbagai tingkatan di gua bawah tanah, Chu Xingyun hanya tercengang. Meskipun ngarai jurang telah digali oleh manusia selama 100 lapisan, itu sebenarnya hanya lapisan permukaan, dan tidak ada batu roh berkualitas tinggi yang diproduksi sama sekali. Di dunia permukaan, alasan mengapa batu roh kelas rendah dipertukarkan begitu berlebihan, alasan utamanya adalah bahwa ngarai jurang semua digali dari kelas 3 dan di bawah. Karena terlalu banyak batu roh rendah telah digali, di dunia manusia, batu roh lebih dari 3 tingkatan tidak pernah bernilai dan tidak dapat ditukar. Untuk batu roh di bawah kelas 3, rasio pertukaran satu sama lain telah mencapai 100:1. Melihat dunia bawah tanah, semuanya sangat berbeda. Tidak ada istirahat di batu roh di sini, dan jumlah batu roh dari setiap produk didistribusikan secara merata. Klan iblis, mata uang yang digunakan juga adalah batu roh. Batu roh 1 tingkat rendah, batu roh 9 tingkat tertinggi, pertukaran antara batu roh adalah dalam satuan 10. Batu roh kelas 9 dapat ditukar dengan 10 batu roh kelas 8, 100 batu roh kelas 7, dan 1000 batu roh kelas 6. Untuk semua perhiasan emas dan perak di harta karun, Chu Xingyun tidak bergerak. Mulai sekarang, semuanya di sini adalah miliknya, mengapa tidak pindah tempat dalam satu gerakan? Saat ini, hal yang paling penting adalah mengukur lokasi Pulau Tiangong dan menggali lorong ke permukaan, sehingga mengirim panah bambu ke dunia bawah tanah. Adapun cara menemukannya, ini sangat mudah. Chu Xingyun hanya perlu membawa kumbang Abyssal kembali ke Pulau Tiangong, dan Kaisar Abyssal mulai melakukan antar jemput ke bawah tanah untuk merasakan kumbang Abyssal. Setelah jarak antara keduanya dikurangi sampai batas tertentu, Kaisar Abyssal dapat merasakan kumbang Abyssal dan secara akurat menemukannya. Meninggalkan bola posisi, pada platform pengorbanan klan iblis, Chu Xingyun kemudian memanggil Taiksu Spirit Python dan mengirim kumbang Abyssal ke Pulau Tiangong. Di Pulau Tiangong, Chu Xingyun memilih sebuah bukit dan menempatkan kumbang Abyssal di sana. Waktu berikutnya adalah menunggu. Setelah Abyssal Emperor mendeteksi lokasi Pulau Tiangong, ia akan memimpin kumbang Abyssal untuk menggali dari tanah dan menggali gua yang mengarah langsung ke bukit di Pulau Tiangong. Hanya butuh 1 minggu, di bawah budak 100.000 kumbang Abyssal, ia memaksa batu ke gunung dan mengebor lorong panjang langsung ke perbukitan di Pulau Tiangong.
Menurut proposal Chu Xingyun pada saat itu, diameter seluruh saluran adalah 3 meter. Tanah gua adalah lereng yang lebarnya 3 meter dan pada sudut 60 derajat ke tanah, membentang miring jauh ke dalam bumi. Di atas permukaan, selama Anda melemparkan tiang bambu yang ditebang ke dalam lubang, tiang bambu akan meluncur menuruni lereng sampai ke lantai pertama dunia bawah tanah berlantai 18, yang merupakan lokasi yang dipilih oleh Kaisar Abyssal. Karena sejumlah besar panah bambu dikirim ke dunia bawah tanah, Kaisar Abyss sangat senang. Kaisar Zun juga memiliki kegembiraan, kesedihan, dan kesedihan. Sama seperti Extreme Cold Emperor menyukai air dan aroma, hari ini, cinta Kaisar Abyss untuk Chu Xingyun telah mencapai tingkat yang luar biasa. Abyssal Emperor, sebenarnya adalah ibu dari semua kumbang Abyssal, dan pasukan Abyssal itu adalah anak-anaknya. Jumlah pasukan Abyssal telah dikontrol sekitar 1 juta untuk waktu yang lama. Bukannya Kaisar Abyssal tidak dapat menghasilkan lebih banyak kumbang Abyssal, tetapi dibatasi oleh makanan. Jika diproduksi terlalu banyak, saya takut bahwa saya akan mati kelaparan. Tapi sekarang, memiliki sejumlah besar panah bambu, tidak hanya dapat membuat pasukan jurang lebih kuat, tetapi juga dapat memperluas pasukan jurang maut sebanyak 10 kali. Namun, untuk saat ini, kita tidak bisa bertindak gegabah lagi pula pelatihan pasukan Abyssal tidak dapat diselesaikan dalam 3 atau 2 hari. Butuh waktu lama, dari telur jurang, menetas menjadi larva, dan kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa selangkah demi selangkah ini membutuhkan banyak waktu tidak hanya 3 atau 2 hari untuk menyelesaikannya. Selain itu, proses ini membutuhkan suplai makanan yang sangat besar. Setelah makanan terputus, semua larva akan mati kelaparan. Anda tahu, jika Anda ingin memperluas pasukan jurang maut 10 kali, bahkan sebagai seorang kaisar, konsumsi ibu jurang maut sangat besar. Begitu ekspansi pasukan gagal, saya takut bahwa dalam 1000 tahun, tidak ada kemampuan untuk melakukan inkubasi kedua. Dapat dikatakan bahwa pasukan tidak diperluas, atau kegagalan sama sekali tidak diizinkan. Waktu 10.000 tahun benar-benar terlalu lama, bahkan Kaisar Zuntian tidak tahu apakah dia masih hidup setelah 10.000 tahun. Saat ini, hubungan antara Chu Xingyun dan Kaisar Abyss sangat harmonis, tetapi pemahaman di antara mereka terlalu sedikit, dan tingkat kepercayaannya juga sangat rendah. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Abyssal sangat bersemangat, ia harus menekan keinginan batinnya dan mengembalikan pasukan. Meskipun dia adalah kumbang Abyssal, setelah mencapai ranah Kaisar, kecerdasan Kaisar Abyssal jelas lebih tinggi daripada kebanyakan manusia, jadi dia sangat jelas bahwa tugas yang paling penting sekarang adalah berteman dengan Chu Xingyun. Bagi manusia, Kaisar Abyssal tidak memiliki banyak kontak dan tidak tahu banyak, tetapi bagi klan iblis, dia tidak bisa memahaminya selama ribuan tahun. Di dunia spiritual, iblis secara ideologis identik dengan manusia tanpa perbedaan. Dengan pemahaman mendalam tentang sumsum tulang iblis, Kaisar Abyssal secara alami memahami manusia. Tidak ada perbedaan antara keduanya di tingkat ideologis. Ketika Kaisar Abyssal semua bercinta dengan sepenuh hati, dan bahkan menyerah pada Chu Xingyun, seluruh keluarga iblis, mau atau tidak, hanya bisa mengelilingi Chu Xingyun dengan sepenuh hati. Untuk situasi yang menguntungkan ini, Chu Xingyun secara alami tidak diinginkan, mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendirikan Akademi Rune dalam klan iblis. Fu Xingxue Fu mengajarkan pengetahuan tentang Fu Wen, dan Chu Xingyun berfungsi sebagai dekan. Semua setan dapat mendaftar untuk belajar. Setelah tidak perlu lagi menanam semak, semua miliaran setan menganggur. Selain mengumpulkan beri untuk dikonsumsi di semak-semak, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Karena itu, semua anggota iblis dapat memasuki akademi dan belajar pengetahuan terkait. Chu Xingyun tidak memaksanya, tapi dia tidak peduli. Namun, jika Anda belajar dengan giat dan sukses, Anda bisa melamar asesmen. Setelah lulus asesmen, Anda bisa menikmati berbagai perawatan. Jika Anda ingin menikmati makanan lezat dari dunia luar, ingin tinggal di rumah besar yang megah dan indah, dan ingin menikmati kehidupan materi yang lebih baik dan kehidupan spiritual, Anda harus memiliki pengetahuan dan teknologi yang cukup. Setelah menikmatinya sekali, setelah nasi bambu dari Pulau Tiangong, semua setan itu gila dan telah hidup bertahun-tahun. Kapan mereka makan makanan yang begitu lezat? Di masa lalu, klan setan biasanya makan buah dari semak-semak, buahnya asam dan zat. Siapa yang akan memakannya jika mereka tidak punya makanan? Chu Xingyun menetapkan standar 18 tingkat untuk seluruh setan, tingkat terendah dan 18 tertinggi. Setiap tingkat sesuai dengan gaji yang berbeda. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak gajinya. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi standar tingkat pertama, Anda hanya dapat memetik buah beri untuk dimakan dan mati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.